Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas salah satu subtes potensi skolastik, yaitu pemahaman bacaan dan menulis, di mana ini juga merupakan salah satu subtes yang akan diujikan pada UTBK SNBT tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Pola paragraf pertama teks tersebut adalah. Oke, jadi kita diminta untuk mencari bagaimana polanya, apakah kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, atau sebaliknya, seperti kalimat penjelas dulu atau kalimat utama. Nah, pada intinya biasanya sebuah paragraf itu dimulai dari kalimat utama dan dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas, di mana kalimat utama ini biasanya berada di awal kalimat atau berada di akhir kalimat. Tapi nanti kita cek bagaimana pola di paragraf pertama ini. Nah, kalimat utama itu ciri-cirinya berupa sebuah kalimat yang memiliki makna luas atau secara umum, sedangkan kalimat penjelas itu berupa kalimat yang secara spesifik dan menjelaskan sesuatu hal yang secara lebih intinya lebih spesifik lah, berbeda dengan kalimat utama yang secara umum. Nah, biasanya kalimat penjelas ini juga ditandai dengan sebuah kalimat yang merujuk pada kalimat sebelumnya atau kalimat utama. Oke, jadi kita coba cek dan kita lihat apa sih pola kalimat dalam paragraf pertama ini. Kita ke kalimat pertama. Skenario adalah desain penyampaian cerita atau gagasan dengan media film. Cerita aslinya bisa berasal dari karya tulis. Nah, kalau kita lihat, kalimat pertama ini bisa merupakan kalimat utama. Kenapa? Karena ini menjelaskan inti dari apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam teks. Nah, teks ini kan kalau kita lihat secara sekilas itu menjelaskan terkait dengan skenario. Nah, berarti ini merupakan kalimat utama. Tapi kita lihat kalimat selanjutnya. Apakah kalimat selanjutnya ini berisi rincian-rincian secara spesifik? Artinya, jika mengandung rincian-rincian spesifik terkait dengan apa yang dibahas dalam kalimat satu atau kalimat pertama ini, itu merupakan kalimat penjelas. Kita lihat, cerita aslinya bisa berasal dari karya tulis. Orang yang membaca karya tulis tersebut akan memahami cerita dan menikmati keindahannya dari susunan kata-kata dan membayangkan kejadiannya sebagaimana yang dilambangkan oleh kata-kata. Nah, kalau kita lihat, kalimat 2, 3, dan seterusnya ini merupakan kalimat penjelas. Kenapa? Kita lihat di sini nih, cerita aslinya ada katanya yang mana ini merujuk pada apa yang disampaikan di kalimat 1 atau kalimat pertama. Begitupun dengan kalimat 3, kita lihat orang yang membaca karya tulis. Nah, karya tulis ini sudah dijelaskan di kalimat 2 di sini nih. Artinya apa? Artinya ini merupakan sebuah kalimat yang saling berkorelasi atau saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan merupakan kalimat penjelasan dari apa inti pokok yang didapatkan di kalimat satu ini atau kalimat pertama ini. Nah, kita bisa lihat kalimat 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini merupakan penjelasan dan menjelaskan secara lebih spesifik dari apa yang didapatkan di kalimat pertama, di mana kalimat pertama ini merupakan kalimat utama karena menjelaskan secara lebih umum, sedangkan kalimat 2, 3, dan seterusnya ini hanya sebagai kalimat penjelasan dari apa inti yang dibahas di kalimat 1. Berarti polanya adalah kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penjelas. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 12. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut adalah. Oke, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks. Artinya kita harus baca nih keseluruhan isi teks dan kita cari manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Kita mulai di paragraf pertama. Skenario adalah desain penyampaian cerita atau gagasan dengan media film. Cerita aslinya bisa berasal dari karya tulis. Orang yang membaca karya tulis tersebut akan memahami cerita dan menikmati keindahannya dari susunan kata-kata dan membayangkan kejadiannya sebagaimana yang dilambangkan oleh kata-kata. Sementara itu, penulis skenario menuliskan ceritanya secara filmis, sebagaimana nanti akan tampak di layar putih. Komponen-komponen utama skenario terdiri atas aksi dan dialog. Aksi merujuk pada apa yang kita lihat dan dialog merujuk pada apa yang dituturkan oleh tokoh. Tokoh-tokoh dalam skenario juga dapat diperkenalkan dalam bentuk visual pada awal cerita. Sehubungan dengan pernyataan di atas, Biran 2007-273 menyatakan sebagai berikut. Skenario adalah naskah cerita atau gagasan yang telah didesain secara penyajiannya agar komunikatif dan menarik untuk disampaikan dengan media film.
Karena skenario lebih merupakan naskah kerja di lapangan, maka kalimat-kalimat deskripsi harus pendek-pendek agar cepat memberikan pengertian dan segera bisa memproyeksikan adegan film pada khayalan si pembaca. Oleh karena perbedaan bahasa yang digunakan, besar kemungkinan bahwa cerita yang sama akan berbeda penyuguhannya. Penulis skenario harus mampu mendramatisasi cerita. Dengan kata lain, bagaimana cerita tersebut bisa memiliki nilai dramatik dengan membuat sesuatu menjadi menegangkan, menakutkan, menyedihkan, dan sebagainya. Adapun dramatisasi yang dilakukan oleh penulis skenario bukanlah gambaran logis perasaan pelaku, melainkan membuat sesuatu bisa memiliki dampak dramatik bagi penonton. Oke, kita sudah baca teksnya dan kita lihat bagaimana opsi-opsi jawabannya dan kita cari manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Opsi yang A, komponen-komponen utama skenario terdiri atas aksi dan dialog. Nah, ini nih ada di kalimat 5. Komponen-komponen utama skenario terdiri atas aksi dan dialog. Berarti pernyataan A ini sesuai. Jika sesuai, maka bukan A jawabannya, karena yang ingin kita cari adalah yang tidak sesuai. Oke, lanjut. Skenario adalah naskah cerita atau gagasan yang telah didesain cara penyajiannya agar komunikatif dan menarik untuk disampaikan dengan media film. Oke, ini ada di mana nih? Ini nih, ada di paragraf 2 kalimat 9. Skenario adalah naskah cerita atau gagasan yang telah didesain cara penyajiannya agar komunikatif dan menarik untuk disampaikan dengan media film. Berarti ini sesuai dengan isi teks. Kalau sesuai berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, skenario lebih merupakan naskah kerja di lapangan, maka kalimat-kalimat deskripsi harus panjang agar memberikan pengertian. Ini ada di kalimat 10. Karena skenario lebih merupakan naskah kerja di lapangan, maka kalimat-kalimat deskripsi harus pendek-pendek. Di teks mengatakan harus pendek-pendek, sedangkan di opsi yang C ini mengatakan harus panjang. Artinya ini saling bertolak belakang antara pernyataan dengan isi teks. Jadi, pernyataan bagian C ini merupakan pernyataan yang tidak sesuai atau salah karena saling bertolak belakang antara apa yang disampaikan dari teks. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, karena pernyataannya tidak sesuai. Kemudian kita lihat dulu opsi-opsi yang lainnya, opsi D. Karena perbedaan bahasa yang digunakan, besar kemungkinan bahwa cerita yang sama akan berbeda penyuguhannya. Ini ada di kalimat 11, oleh karena perbedaan bahasa yang digunakan, besar kemungkinan bahwa cerita yang sama akan berbeda penyuguhannya. Nah, opsi yang D ini juga sesuai, artinya bukan jawabannya. Opsi yang E, dramatisasi yang dilakukan oleh penulis skenario bukanlah gambaran logis perasaan pelaku, melainkan membuat sesuatu bisa memiliki dampak dramatik bagi penonton. Ini ada di kalimat terakhir, kalimat ke-14. Adapun dramatisasi yang dilakukan oleh penulis skenario bukanlah gambaran logis perasaan pelaku, melainkan membuat sesuatu bisa memiliki dampak dramatik bagi penonton. Berarti opsi yang E ini juga sesuai dan bukan jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Pernyataan berikut yang jawabannya dapat ditemukan dalam bacaan tersebut adalah. Oke, kita cari pernyataan yang ada jawabannya dalam teks. Nah, tadi teksnya kita sudah baca, jadi kita tidak perlu baca ulang. Langsung kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, kapan Biran menyampaikan pernyataan mengenai definisi dari dialog? Biran, ini nih. Sehubungan dengan pernyataan di atas, Biran 2007-273 menyatakan sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini tidak dijelaskan mengenai kapan Biran menyampaikan pernyataannya mengenai definisi dari dialog. Ini hanya ada bukunya saja, buku, tahun buku, dan halamannya. Artinya ini bukan suatu keterangan waktu. Jadi kita tidak bisa menemukan jawaban dari opsi yang A ini. Berarti opsi yang B kita lihat, mengapa terjadi perbedaan penyuguhan cerita. Nah, ini ada dijelaskan di paragraf ketiga. Oleh karena perbedaan bahasa yang digunakan, besar kemungkinan bahwa cerita yang sama akan berbeda penyuguhannya. Nah, ini nih ada jawabannya ditemukan. Mengapa sih terjadi perbedaan penyuguhan cerita? Karena adanya perbedaan bahasa yang digunakan. Berarti pernyataan yang jawabannya dapat ditemukan dalam bacaan tersebut adalah opsi yang B. Tapi kita coba lihat opsi-opsi yang lainnya. Opsi yang C, mengapa harus ada film di dunia ini? Kalau kita lihat tadi, ini tidak dijelaskan secara lebih rinci ya, mengapa ada film di dunia ini, berarti tidak kita temukan jawabannya. Opsi yang D, bagaimana pengaruh pendapat sutradara terhadap skenario? Apakah ada dijelaskan terkait dengan pendapat sutradara? Ini tidak ada. Opsi yang E, kapankah Biran menulis bukunya yang terjual paling laris? Ini juga tidak dijelaskan, berarti sudah tepat ya. Kalau soal nomor 13 ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu adanya perbedaan bahasa yang digunakan sehingga terjadi perbedaan penyuguhan cerita. Lanjut ke soal nomor 14.
kalimat berikut yang terdapat kesalahan penggunaan ejaan. Nah, kesalahan penggunaan ejaan itu biasanya karena adanya kesalahan penulisan huruf, penulisan kata, atau terkait dengan penggunaan tanda baca yang tidak sesuai. Kita lihat masing-masing opsi jawabannya, kita analisis opsi yang A1 dan 6. Kita ke kalimat 1, skenario adalah desain penyampaian cerita atau gagasan dengan media film. Kalau kita lihat ini kalimatnya sudah tepat dan tidak mengandung sesuatu yang menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan ejaan. Berarti bukan kalimat 1, kita lihat coba kalimat 6. Aksi merujuk pada apa yang kita lihat dan dialog merujuk pada apa yang dituturkan oleh tokoh. Nah, ini sudah tepat, juga ditandai dengan tanda petik 2, artinya ini menandakan secara lebih spesifik dari apa yang ingin disampaikan. Berarti bukan opsi yang A jawabannya, opsi yang B. 2 dan 7. Kita lihat 2. Cerita aslinya bisa berasal dari karya tulis. Ini tidak ada masalah. Ke kalimat 7, tokoh-tokoh dalam skenario juga dapat diperkenalkan dalam bentuk visual pada awal cerita. Ini juga tidak ada masalah, jadi bukan opsi yang B. Opsi yang C. 3 dan 8. 3. Orang yang membaca karya tulis tersebut akan memahami cerita dan menikmati keindahannya dari susunan kata-kata dan membayangkan kejadiannya sebagaimana yang dilambangkan oleh kata-kata. Ini juga tidak ada masalah. Kita lihat ke kalimat 8. Sehubungan dengan pernyataan di atas, Biran 273 menyatakan sebagai berikut. Kalau kita lihat penulisannya ini sudah tepat, tanda kotbahnya sudah tepat, dan penulisan buku dan tahun buku dan halamannya juga sudah tepat, berarti bukan opsi yang C, opsi yang D. 4 dan 10. Kita lihat 4. Sementara itu, penulis skenario menuliskan secara filmis sebagaimana nanti akan tampak di layar putih. Nah, kalau kita lihat di sini kalimat 4 terjadi kesalahan penggunaan ejaan. Kenapa? Karena sementara itu harus ada tanda koma yang mengikutinya. Kenapa? Karena sementara itu ini merupakan konjungsi antar kalimat yang dimana harus diikuti oleh tanda koma. Nah, ada contoh-contoh dari konjungsi antar kalimat yang menyebabkan adanya tanda koma seperti oleh karena itu juga ada meskipun demikian. Nah, konjungsi seperti ini harus dibumbuhi dengan tanda koma setelahnya. Jadi, kalimat 4 ini terjadi kesalahan penggunaan ejaan. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang D. Tapi kita lihat dulu ke kalimat 10. Kalimat 10. Karena skenario lebih merupakan naskah kerja di lapangan, maka kalimat-kalimat deskripsi harus pendek-pendek agar cepat memberikan pengertiannya dan segera bisa memproyeksikan adegan film pada khayalan si pembaca. Nah, kalimat 10 ini juga terdapat kesalahan penggunaan ejaan, yaitu tepatnya pada penggunaan tanda baca, di mana di sini terdapat tidak ada tanda baca koma yang mengapitnya di sini. Karena skenario lebih merupakan naskah kerja di lapangan, koma, maka kalimat-kalimat deskripsi harus pendek-pendek. Artinya ini adalah sebuah kalimat di mana anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Jadi antaranya harus ada tanda koma yang mengapitnya. Contohnya seperti ini nih. Kalau diundang, saya akan datang. Nah, ini adalah anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi antaranya harus diapit oleh tanda koma. Berbeda dengan kalimat di mana induk kalimatnya itu mendahului anak kalimat. Contohnya seperti ini. Saya akan datang kalau diundang. Nah, ini tidak ada tanda koma karena memang sudah tepat, yaitu induk kalimatnya mendahului anak kalimat. Sedangkan jika sebuah kalimat di mana anak kalimatnya mendahului induk kalimat, maka itu harus diapit oleh tanda koma. Begitupun dengan kalimat 10 ini harus diapit oleh tanda koma karena anak kalimatnya itu mendahului induk kalimat, jadi harus diapit oleh tanda koma. Nah, terkait dengan penggunaan tanda baca koma atau penulisan huruf atau penggunaan ejaan, itu juga saya sudah jelaskan secara lebih rinci. Kalian bisa cek di materi UTBK SNBT bagian, kalau tidak salah itu terkait dengan penggunaan ejaan, penggunaan tanda baca. Kalian bisa cek, kalian bisa scroll saja di playlist. Nah,
Kita kembali ke soal. Kalau seperti itu, maka kalimat yang terdapat kesalahan penggunaan ejaan adalah opsi yang D, yaitu kalimat 4 dan kalimat 10. Kita lihat opsi yang E. Opsi yang E, kalimat 5 dan 14. Komponen-komponen utama skenario terdiri atas aksi dan dialog. Oke, ini tidak ada masalah. Kalimat 14. Adapun dramatisasi yang dilakukan oleh penulis, skenario bukanlah gambaran logis perasaan pelaku, melainkan membuat sesuatu bisa memiliki dampak dramatik bagi penonton. Ini juga tidak ada masalah dan tanda komanya juga sudah tepat. Berarti bukan opsi yang E juga jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Rangkuman yang paling tepat untuk teks tersebut adalah. Nah, rangkuman. Tadi teksnya sudah kita baca, jadi langsung kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Nah, rangkuman itu biasanya berisi inti atau ide pokok yang mengandung keseluruhan isi teks. Nah, setelah kita baca tadi, kita ketahui nih bahwa teks ini menjelaskan terkait dengan bagaimana skenario dalam penyampaian cerita atau gagasan dengan media film. Kita lihat nih di sini. Opsi yang A. Skenario adalah desain penyampaian cerita melalui media film berdasarkan pada awal yang dituturkan oleh tokoh dari karya tulis. Ini bisa, tapi kita simpan dulu. Opsi yang B. Skenario adalah desain penyampaian cerita melalui media film yang terdiri atas aksi dan dialog sehingga berdampak dramatik. Ini juga bisa, tapi kita simpan dulu. Opsi yang C. Perbedaan bahasa yang digunakan dalam skenario akan berpengaruh terhadap perbedaan penyuguhan cerita. Ini sudah pasti salah karena ini tidak merangkum keseluruhan isi teks dan ini hanya terdapat di paragraf 3 saja. Berarti bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D. Dramatisasi dilakukan oleh penulis skenario dengan memperkenalkan tokoh dan bentuk visual di awal cerita. Ini juga tidak menggambarkan sebuah rangkuman atau kesimpulan karena ini hanya ada di paragraf terakhir ya, hanya ada di paragraf terakhir. Berarti bukan opsi yang D jawabannya. Opsi yang E, kalimat deskripsi dalam skenario harus pendek-pendek dan jelas agar bisa memberikan pengertian pada pembaca. Ini juga tidak menggambarkan keseluruhan isi teks, jadi bukan opsi yang E jawabannya, dan opsi yang E ini juga hanya ada di paragraf 2. Jadi tidak menjelaskan isi keseluruhan isi teks atau keseluruhan isi paragraf. Nah, di sini ada antara A dan B. Manakah yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Kenapa? Karena opsi yang B ini merangkum keseluruhan isi teks, di mana skenario adalah desain penyampaian cerita. Ini dijelaskan di paragraf pertama, kemudian melalui media film yang terdiri atas aksi dan dialog. Ini ada di paragraf pertama juga sebagai kalimat penjelasan atau kalimat tambahan dari apa yang dijelaskan di kalimat pertama. Kemudian, sehingga berdampak dramatik. Dramatik ini ada di paragraf terakhir, artinya ini merangkum keseluruhan isi teks. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B. Next, kita ke soal nomor 16. Nah, ini adalah sebuah teks juga yang sering muncul di mana soal ini meminta kita untuk memperbaiki dan menganalisis apakah kalimat yang ada itu sudah tepat atau tidak. Kita lihat informasi pun. Apakah informasi pun ini sudah tepat atau perlu diganti? Kalau perlu diganti, manakah opsi-opsi yang menjadi yang tepat untuk menggantikannya? Kalau kita lihat informasi pun ini penulisannya sudah tepat dan juga penulisannya sudah terpisah, di mana partikel pun itu penulisannya harus terpisah dari kata yang sebelumnya, dari kata sebelumnya. Jadi informasi pun ini sudah tepat, tidak boleh digabung seperti ini. Nah, tapi ada beberapa kalimat yang lazim digunakan, ada beberapa kalimat yang lazim penggunaannya di mana partikel pun itu bersambung atau tidak terpisah. Contohnya ini, adapun, walaupun, meskipun, dan sebagainya. Kurang lebih ada 12 kata itu yang dianggap lazim untuk partikel pun penulisannya digabung. Kalian bisa cek, saya juga sudah jelaskan di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih ada 12 kata yang lazim digunakan di mana partikel pun itu digabung. Tapi pada intinya jika kata seperti ini maka penulisannya harus terpisah.
Jadi soal nomor 16 ini penulisannya sudah tepat, artinya tidak perlu diperbaiki. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 17, sistem. Sistem ini nih. Sistem penyaringan bisa dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai nasional. Sistem. Sistem ini penulisannya salah, yang tepat itu adalah sistem. Jadi yang paling tepat soal nomor 17 ini adalah opsi yang D. Next ke soal nomor 18, nasional. Kita baca dulu. Sistem penyaringan bisa dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai nasional terhadap anak-anak bangsa sejak dini, baik formal maupun informal. Nah, kalau kita lihat, ini penulisannya tidak tepat, di mana seharusnya diganti menjadi nasionalisme, karena menggambarkan nilai-nilai nasionalisme. Jadi, harus ada kata isme yang mengakhirinya. Jadi, yang paling tepat adalah opsi yang B. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme terhadap anak-anak bangsa sejak dini. Nah, nilai-nilai nasionalisme ini merujuk kepada bagaimana rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Jadi yang paling tepat adalah nasionalisme. Next, kita ke soal nomor 19, dikarenakan. Dikarenakan ini ada di kalimat terakhir atau kalimat 5. Kita baca, hal ini dikarenakan perubahan cepat dalam teknologi informasi yang telah mengubah budaya sebagian besar masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan perubahan cepat. Kalau kita lihat, kalimat kelima ini merupakan pernyataan sebab akibat. Jadi yang paling tepat itu harus kata disebabkan, bukan dikarenakan. Kenapa di sini kita lihat? Bila tidak dilakukan penyaringan yang baik, dikhawatirkan muncul dampak buruk terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah akibatnya. Akibatnya adalah dampak buruk. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perubahan cepat dalam teknologi informasi. Artinya ini merupakan kalimat yang sebab akibat. Jadi yang paling tepat untuk menggantikan dikarenakan ini adalah disebabkan. Hal ini disebabkan perubahan cepat dalam teknologi informasi. Next ke soal nomor 20, dikhawatirkan. Bila tidak dilakukan penyaringan yang baik, dikhawatirkan. Nah, ini penulisannya salah, seharusnya dikhawatirkan. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Dan penulisannya juga harus sambung dan tidak boleh terpisah. Jadi ini tepat, ini tidak tepat. Penulisan di dan ke itu ditulis terpisah, tapi jika merujuk pada tempat, contohnya seperti ini, di rumah, ke mana, ke Jawa. Jadi jika merujuk pada suatu lokasi atau tempat, maka penulisannya harus terpisah. Selain dari itu, maka harus ditulis gabung seperti ini, dikhawatirkan, dikarenakan, dilakukan, dan sebagainya. Kita ke soal terakhir, ke-21. Ini ada di kalimat pertama. Setelah memasuki abad ke-21, apakah penulisannya ini sudah tepat? Ya, penulisan ini sudah tepat. Jadi, jika ada kata ke, kemudian bilangan seperti 21, maka itu harus dihapit dengan tanda hubung seperti ini. Jadi penulisannya sudah tepat, artinya tidak perlu diperbaiki. Nah, kalau kita menggunakan angka Romawi seperti ini, maka tidak boleh ada kata ke dan tidak boleh ada kata penghubung yang mengapitnya. Contohnya seperti ini, abad 21. Nah, ini penulisannya tepat. Kalau ini, maka harus ada kata ke dan tanda penghubung di antaranya. Jadi tulisannya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan huruf sepenuhnya, maka seperti ini penulisannya, abad ke-21. Nah, jadi ada 3 cara untuk menulis sebuah tahun atau abad, di mana kalau kita menggunakan bilangan biasa seperti ini, maka harus ada kata ke dan kata penghubung. Kalau kita menggunakan angka Romawi, maka penulisannya seperti ini, tidak boleh ada kata ke dan tidak boleh ada tanda penghubung. Nah, kalau menggunakan huruf, maka penulisannya harus seperti ini. Jadi hal itu juga perlu untuk dipelajari dan diingat-ingat, karena biasanya kata-kata seperti ini juga sering muncul di soal-soal yang bersifat narasi atau cerita seperti pemahaman bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada penalaran umum,
dan juga pasti di literasi bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus pelajari hal tersebut. Nah, sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia. Kalian bisa cek di situ lengkap dari mulai paragraf, kalimat efektif, penggunaan tanda baca, penggunaan konjungsi, kata berimbuhan, dan lain sebagainya sudah saya jelaskan secara lebih rinci dan menyeluruh di materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia. Kalian bisa cek. Oke, dan untuk dan untuk soal-soal pemahaman bacaan dan menulis pada video kali ini cukup sampai sini dulu. Semoga menambah pengetahuan teman-teman dan semoga teman-teman bisa lulus di PTN teman-teman inginkan. Sampai jumpa.